Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfani Alfifarezi dengan NIM 0602032342 dari kelas C semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul kompetensi supervisi akademik dan manajerial. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah supervisi pendidikan dan supervisi manajerial, kita akan mengulas beberapa pokok penting yang menjadi inti pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, ada kompetensi dasar supervisor pendidikan Islam. Supervisi dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual dan moral. Beberapa kompetensi dasar supervisor meliputi antara lain ada kompetensi intelektual, memahami teori supervisi, manajemen pendidikan, serta prinsip kepemimpinan Islam dan mampu menyusun perencanaan supervisi yang sistematis. Kedua, kompetensi profesional dan pedagogik, yaitu membantu guru pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta menguasai kurikulum dan metode pembelajaran Islam. Ketiga, ada kompetensi spiritual dan moral, menginternalisasi nilai amanah, adil, sabar, dan muraqabah, serta menjadi teladan akhlak bagi guru. Selanjutnya ada kompetensi sosial dan komunikasi, yaitu membangun hubungan humanis, dialogis, dan musyawarah dengan guru. Terakhir, ada kompetensi kepemimpinan, menjadi agen perubahan dan memberikan keteladanan. Selanjutnya ada kompetensi supervisi akademik guru. Supervisi akademik bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perencanaan supervisi dengan cara observasi kelas, analisis pembelajaran, pemberian umpan balik konstruktif, serta evaluasi dan tindak lanjut dengan cara menyusun laporan supervisi dan rencana perbaikan pembelajaran. Yang terakhir dengan cara kolaborasi dan pembinaan dengan melibatkan guru sebagai mitra bukan objek penilaian, dan juga mendorong refleksi, inovasi, dan pengembangan profesi. Yang ketiga ada kompetensi supervisi manajerial kepala sekolah. Supervisi manajerial berkaitan dengan tata kelola lembaga pendidikan. Pertama, perencanaan strategis dengan menyusun visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai nilai Islam. Kedua, pengorganisasian, pembagian tugas sesuai kompetensi, adil, dan transparan. Ketiga, pelaksanaan atau actuating dengan menggerakkan seluruh warga sekolah melalui motivasi dan keteladanan. Keempat, pengawasan dan evaluasi dengan cara mengontrol kegiatan sekolah, memantau pembelajaran, anggaran, dan sarkas. Dan terakhir dengan kepemimpinan moral dengan cara menjunjung nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Pembahasan yang keempat yaitu kompetensi digital supervisor era 4.0 dan 5.0. Teknologi menjadi bagian penting dalam supervisi modern, di mana supervisor harus menguasai beberapa hal antara lain keterampilan teknologi, yaitu penggunaan LMS, Google Workspace, e-supervisi, dan video conference. Yang kedua, dengan literasi data dan teknologi, hal itu menganalisis data pembelajaran untuk memberi umpan balik berbasis bukti. Yang ketiga, etika digital, menjaga privasi data, transparansi, dan amanah dalam penggunaan teknologi. Observasi online dan pelaporan digital secara efektif dan humanis. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus pengembangan supervisor. Di beberapa madrasah, supervisi dilakukan berbasis dialog, musyawarah, dan nilai kejujuran. Hasilnya, guru lebih terbuka, lebih termotivasi, dan melihat supervisi sebagai pembinaan. Tantangannya yaitu kurangnya memahami nilai Islam, keterbatasan digital, dan inkonsistensi supervisi.
Solusinya, pelatihan berkelanjutan dengan manajemen dan literasi digital. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi peningkatan kompetensi supervisor. Dengan cara pelatihan profesional berkelanjutan, sertifikasi supervisor, seminar workshop, dan riset kolaboratif. Juga monitoring dan coaching, pembinaan spiritual dan akhlak, serta komitmen belajar sepanjang hayat. Nah, kesimpulannya yaitu kompetensi supervisor akademik dan manajerial sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Supervisor harus menguasai aspek teknis, manajerial, digital, serta nilai spiritual seperti amanah, musyawarah, adil, ikhlas, dan ihsan. Di era Society 5.0, supervisor dituntut mampu memadukan teknologi dengan etika Islam untuk menciptakan pembinaan yang humanis, bermutu, dan berkelanjutan. Sekian video penyampaian materi dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.